Anjay lagi live. Bismillah. Bagi anak-anak semua untuk bisa tegar untuk menghadapi pandemi corona ini, tetap juga semangat. Bagaimana kita semangat dengan keadaan kita ini untuk menuntut ilmu. Ini akan dijelaskan oleh Ustaz itu selama 30 menit lebih kurang. Setelah itu nantinya akan dibuka tanya jawab. Itu tanya jawab ini tujuannya supaya mungkin ada yang anak-anak ingin tanyakan ataupun berupa pertanyaan atau yang kurang paham, karena ingat kita menggunakan alat atau yang mungkin belum sempurna, mungkin kita ditanyakan melalui chat di chat Zoom. Baik, mungkin tidak panjang kalimat. Baik, kita langsung pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amana bi ni'matil iman wal islam. Ni'matin katsiratin min hamid ni'matis sihah wal fursah. Wa alafa baina qulubil iman wa bil islam. Fa asbahna biha alaina bil ukhwatil islami. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita hormati Bapak Ibu, tiga dan juga yang hadir pembina asrama kita senantiasa sabar dalam mengarahkan dengan berbagai cara terkait dengan anak-anak kita di SMA 3 ini. Pertama kita bersyukur kepada Allah SWT walaupun dengan virtual atau Zoom meeting ini tidak mengurangi semangat kita untuk mensyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Semoga kegiatan ini bermanfaat, memberikan pencerahan kepada kita semuanya, terus bagi anak-anak kami yang sedang di rumah atau sedang melaksanakan virtual. Kemudian salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita sabar dan sabar dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW hidup kehidupan kita ini sampai akhir hayat kita. Maka marilah senantiasa kita berdoa kepada Allah dengan membacakan salawat kepada Nabi SAW. Pas Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali yang dalam-dalamnya dan kami sampaikan itu arahan, tausiah, arahan virtual tema yang diberikan kita adalah menghadapi pandemi dan hikmah yang digabung dalam temuan kita ini. Ada 7 hal yang dalam tema kita ini. Pertama adalah ada pandemi, kedua ada sabar, ketiga ada hikmah. Tidak bisa kita pungkiri lagi, memang dunia sekarang diuji oleh Allah SWT dalam bentuk pandemi. Pandemi itu dalam bahasa Arabnya tawun, adalah wabah penyakit yang sekarang sedang melanda dunia itu disebut dengan COVID-19 atau disebut juga dengan coronavirus disease 2019 atau kita menyebutnya dengan virus
tahun terakhir dunia mengalami COVID-19. Bagi kita itu tidak bisa dipungkiri bahwa virus ini ada, karena berdasarkan penelitian dan berdasarkan fakta di lapangan, berdasarkan penelitian telah banyak temuan-temuan terkait dengan virus ini yang memang sampai hari ini belum ditemukan vaksin yang tepat untuk membasmi virus ini. Secara faktual ternyata telah banyak yang meninggal disebabkan oleh terpapar oleh atau terjangkit oleh virus corona ini. Kan di negeri kita, Pasaman yang kita cintai ini pun telah ada yang meninggal disebabkan oleh COVID-19. Kan di Indonesia juga jumlahnya sangat besar. Maka ini tidak bisa kita pikir. Nah, ini ada. Namun dalam memahami adanya ini ada dua hal. Ada bahwa ini adalah bagian yang telah Allah berikan kepada kita dalam bentuk ujian. Yang kedua, bahwa adanya ini membuat kita berusaha sebagai orang-orang yang beriman untuk mengantisipasi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita agar terjauh dari virus corona ini. Sehingga berbagai sikap, kegiatan, berbagai arahan, bimbingan, berbagai surat-surat edaran telah disampaikan oleh negara kita melalui Pak Presiden, melalui Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota, dan lain sebagainya. Bagi kita semuanya, satu sisi kita meyakini bahwa virus ini adalah ujian dari Allah SWT. Di sisi lain, ternyata juga memberikan sebuah usaha bagi kita untuk menjauhi virus. Nanda yang dimuliakan oleh Allah SWT dan orang tua kami yang bahagia, juga Dewan Guru yang hadir. Maka bagi kita semuanya, sesuai dengan apa yang telah Allah berikan penjelasan dalam surat Al-Baqarah, sering disampaikan oleh guru kepada kita, ada ayat yang ke-155 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluwannakum bisyai'in wal ju'i minal khawfi ada bentuk yang Allah berikan dan amat dalam 5 ujian ini. Yang 5 ujian ini sangat dirasakan ketika pandemi atau wabah. Yang pertama itu adanya rasa takut. Takut itu sesungguhnya adalah fitrah bagi kita sebagai manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita, bahwa akan ada rasa takut kita ketika kita mendapati atau terpapar, terjangkit dengan virus corona ini. Kami yakin semua kita tidak akan pernah ingin di dalam tubuh kita ada virus itu. Maka dengan berbagai usaha kita kerjakan, dengan berbagai sikap dikeluarkan. Maka tugas kita itu adalah bahwa ini adalah ujian dari Allah SWT, karena Allah mengawali walanabluwannakum. Dia rasa takut. Jadi kenapa hari ini sampai sekarang misalnya mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi belum ada tatap muka pembelajaran atau perkuliahan, karena memang dari sekian banyak persoalan, masalahnya adalah karena takut nanti terpapar dengan wabah atau virus corona ini. Memang ada buktinya bahwa di beberapa tempat ternyata ada klaster penyebaran virus corona ini dari pendidikan, karena adanya tatap muka. Karena bertemunya banyak orang, maka akan
mudah terjangkit dan mudah oleh virus corona. Tidak ada rasa takut. Cuma persoalan yang harus kita tekankan adalah jangan rasa takut kita terhadap virus corona kemudian mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sama sekali. Artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Kendati pun dalam pandemi ini takut terhadap wabah virus corona 19 ini, maka sikap kita adalah berupaya untuk menjauhinya, bukan mendekatinya, menjauhinya dengan berbagai kegiatan hidup yang kita laksanakan. Ada sangat banyak anjuran-anjuran dari pihak-pihak yang berkompeten dan saran, pendapat dan lain sebagainya. Yang kedua, ternyata di pandemi ini juga ada al-ju', rasa lapar. Bisa dipahami juga adalah bahwa akan adanya masa-masa yang masa-masa kita susah untuk mendapatkan makanan sebaik. Ini bisa didapat di sini. Bisa jadi karena tidak ada perekonomian, hanya proses dari bagaimana negara mengatur terkait dengan pertanian akan menyebabkan susahnya kita mendapatkan makanan. Ada toko-toko yang tutup, ada pasar yang begitu ketat dijaga karena pandemi ini mengakibatkan bisa jadi akan melahirkan kelaparan. Maka dekade awal bulan Maret dan April 2020 kemarin itu banyak yang menstok makanan di rumahnya, bahkan beli mie sekian dus, air mineral sekian dus, beli beras sekian karung, sekian kilo, beli itu. Apa persoalan? Memang kita dalam mengantisipasinya supaya tidak muncul kelaparan, apalagi dalam rumah tangga kita dan masyarakat kita. Maka ada al-ju'. Yang ketiga ada wanaqsi minal al. Bisa diterjemahkan dengan adanya resesi ekonomi, penurunan pendapatan negara terkait dengan keuangan, terkait dengan ekonomi, atau memang penurunan pendapatan per kapita kita sebagai orang yang bekerja di kantor dan segala macam, karena ruang gerak kita yang sangat terbatas. Kan ini mengakibatkan bahwa tidak terpenuhinya kebutuhan disebabkan berkurangnya penghasilan yang didapatkan. Para pedagang itu susah mereka untuk berjualan di pasar disebabkan kenapa? Karena mereka takut terjangkit oleh wabah, atau nanti mereka takut dikambing hitamkan sebagai penyebar dari virus corona ini, sehingga proses transaksi jual beli di pasar pun agak terganggu dengan pandemi ini. Akhirnya apa? Akan mengurangi pendapatan dari pedagang. Jadi Anda semuanya jalan-jalan sekarang ke Bukit Tinggi yang dulu cukup sangat padat pengunjungnya, ternyata disebabkan oleh pandemi ini turun drastis pengunjungnya. Yang akhirnya apa? Omset dari pedagang itu turun disebabkan jual beli yang tidak lagi sehat misalnya di Bukit Tinggi. Kesamaan juga seperti itu. Ini wanaqsi minal amwal. Keempat ada wal anfus, ada kematian. Sudah angka tinggi. Kan kemarin ada informasinya, misalnya provinsi tetangga kita sebelah, provinsi Riau itu, Pekanbaru itu per hari itu sudah di atas angka 100 yang meninggal. Bukan yang terpapar, bukan yang meninggal, terpapar atau positif COVID. Ini mengakibatkan apa nanti? Bahwa akan ada tingkat kematian yang akan tinggi disebabkan positif. Atau di daerah-daerah maju sekaligus seperti Italia, Amerika, ternyata tingkat kematiannya sangat tinggi. Maka oleh negara kita sedemikian rupa, provinsi kita Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Pak Gubernur Prof. Dr. Iwan Proyono itu membuat semacam terobosan bahwa ada di Universitas Andalas itu disediakan laboratorium khusus COVID ini yang mendapat pujian dari
presiden, kemudian menteri dalam negeri, dan sekarang menjadi rujukan. Apa tujuannya? Untuk mengurangi tingkat kematian. Kematian yang dialami oleh yang positif terpapar pandemi COVID-19. Maka bagi kita semuanya adalah, walaupun kematian ini merupakan takdir dari Allah SWT, suatu sisi bagi kita juga adalah sebagai ujian yang Allah berikan. Siapa yang ingin meninggal? Siapa yang ibunya meninggal? Siapa yang ingin siapa suaminya ingin istrinya meninggal, atau sebaliknya, siapa yang istri ingin suaminya meninggal? Tetapi karena ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wa lanabluwannakum tadi, dan karena potensi dari pandemi ini mengakibatkan tingginya tingkat kematian. Jadi kita berdoa kepada Allah jangan kemudian ada di antara keluarga kita yang terpapar pandemi COVID-19. Ini yang poin kedua yang kita sampaikan terkait dengan 5 ujian. Nah, sekarang bagaimanakah sikap kita? Maka sikap kita jelas dikatakan oleh Allah SWT, Fasyiris sabirin, gembira orang yang sabar. Kami sabar ini bukan kemudian kita serahkan aja kepada Allah, ini persoalan Allah, tidak. Karena apa? Sabar itu dia masuk ke dalam setiap apa yang kita kerjakan. Maka ketika kita berusaha berikhtiar, di sana juga maksudnya adalah setelah kita kerjakan itu tetap hasil akhirnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita bertawakal, menyerahkan persoalan-persoalan kita ini pada Allah, Allah adalah tempat curhat kita yang terbaik. Namun di sana ketika kita bertawakal itu juga ada kesabaran kita, bahwa ini yang terbaik Allah berikan pada kita. Apalagi dalam ketika kita bermunajat kepada Allah, juga ada sabar. Jadi anda semua, yang kita semuanya, adalah bahwa sabar itu menahan, bahwa dari hal yang tidak Iyo pelong sampai baru pa buka pelong sampai boleh tugas tambah lo mama apa nambah stres upal jo. Kali papi buka ke amon de kapal kamu itu dah. Berantakan beliau Paul yang jual di bawah nilai. Cuma buka jendela aja nyo. Pada 2 malam kau lo situ tarui. Batin nak kapon ni yang bal. Tugas sampai boleh. meja, kursi. Jadi kau ganti pilihan, kau kan anda pasaran pilihan. Tidak lama yang salah itunya. Bapak sih bapak kakak kau kan lain. Kamu malah protes. Lah apa protes malah mengarai sampai tinggi lepal. Amaru. Iya nih mak. Mengiki manggo kemari. Sikap acuh tidak acuh saja dengan pendidikan. Tapi bagi orang yang sabar, pasti anda yang sabar, pasti dia akan merasakan betapa begitu Allah memberikan ujian dan betapa pentingnya kita untuk kembali bertatap muka dengan nasihat guru kita. Dengan ketika Allah kemudian daerah kita telah dibuka kembali tatap muka pendidikan, maka kita akan sangat haus dengan ilmu pengetahuan, kita sangat semangat dengan pendidikan ini. Tidak hanya kita, mulai dari PAUD itu TK, SD, SLTP sampai perguruan tinggi kondisinya sama. Walaupun nanti ada tatap muka, akan ada batasan-batasan tertentu. Maka kita sabar. Maka jangan kita hanya melihat diri kita sendiri, tetapi juga melihat saudara kita yang lain yang juga sedang melaksanakan jenjang pendidikan. Ini sabar. Jadi oleh ulama dibagilah sabar itu ke dalam 3 kelompok. Pertama adalah as-sabru, sabar dalam Allah. Maka kita jadikan ternyata pandemi ini bisa meningkatkan kualitas kebaikan dari ibadah kita pada Allah, sekaligus bisa
bisa meningkatkan kuantitas banyaknya ibadah kita pada Allah. Yang misalnya dahulu kita waktu sebelum ada bisa mengkhatamkan Al-Quran sebulan, ternyata bacaan pun kita meningkat, tidak sampai membaca, kita mampu menghafalnya, menambah hafalan kita. Ini menunjukkan bahwa as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam menjauhi. Kita mencoba menahan diri kita dari hal yang sifatnya, apalagi Anda semuanya sering berinteraksi dengan internet, dengan Android, dengan segala macam. Ini luar biasa juga kesabaran kita. Sabar dalam menjauhkan diri kita dari hal-hal yang sifat negatif yang muncul akibat akses internet, akibat kita coba. Maka sabar dalam menjauhi, sabar dalam menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah. Apalagi yang ketiga itu adalah as-sabru fil maksiyah. Sabar dalam musibah kita, musibah. Sabar dalam Allah memberikan kita sabar. Terakhir dalam momen ini tersampaikan bahwa poinnya hikmah di balik pandemi. Hikmah itu adalah kita mengambil makna yang tersurat dan yang tersuruh dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka tentu setiap kaidah sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi, memberikan hikmah kepada para ulama, memberikan hikmah kepada orang-orang soleh. Maka sejatinya diri kita pun bisa untuk mengambil hikmah dari pandemi ini. Setelah kita sabar dalam menghadapi pandemi, harus ada poin hikmah kita di balik yang kita dapatkan di balik pandemi. Itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hikmah itu dengan keluarga kita. Poin pertamanya adalah dengan keluarga kita sering untuk berinteraksi, bertemu dengan ibu kita, bertemu dengan ayah kita, bertemu dengan adik kita, kakak kita, dan segala macam. Jadi ketika masa-masa tidak dapat bertemu itu jarang atau pertuaan, sekarang waktu pandemi ini bagaimana ayah kita memahami, bagaimana pula kita memahami ibu, kakak kita, dan segala macam. Karena harusnya ketahanan keluarga kita masing-masing. Momen ayah memberikan nasihat kita dengarkan, momen ibu memberikan nasihat kita dengarkan, mengarahkan kita ke belajar kita dengarkan. Ini kita birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini saatnya kita bitarahum bi asdiqa. Bagaimana kita bersama saudara-saudara kita. Ada. Yang kemudian yang kedua adalah hikmahnya adalah memberikan celah yang sangat luas dan lebar dalam beribadah secara fardiyah. Kita bisa meningkatkan ibadah ini kepada Allah. Tadi kita sampaikan dengan Al-Quran, tadi kita sampaikan pada sunat, kita sampaikan dengan hal-hal yang sifatnya meningkatkan kapasitas kita di hadapan Allah dalam ketaatan dan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka anda semuanya jangan loss saja, hilang ibadahnya tidak bertambah, di sekolah ibadahnya pun tak bertambah sehingga jadi loss, ya hilang ya. Mestinya di rumah ibadah kita semakin bertambah dengan masa pandemi ini. Allah alam kita tidak tahu akhir pastinya jelas sampai sekarang belum ditemukan vaksin yang cocok untuk mengobati hilangkan virus corona ini. Yang ketiga yang terakhir adalah hikmahnya memberikan sebuah ihtisab atau introspeksi diri. Begitu pentingnya kita di hadapan Allah. Kita diuji dengan makhluk yang tidak kita lemah. Introspeksi diri kita. Bagaimanakah kita yang sebegini kebaikannya sangat kurang sekali, sedangkan syaitannya banyak. Bagaimanakah di hadapan Allah SWT. Maka pandemi ini menjadi introspeksi besar-besaran dunia terhadap pribadi. Jadi mudah-mudahan kita lebih kita dapat hikmah kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma na'udzubika minal baras wal junun wa min sayyi'il asqam. Na'udzubika min jahdi wa darakis saqa'i wa qada'il a'da'i. Allahumma dafa'lan annal bala' wal ghala' wal waba' wal kuruna wa ghabraha ma la yadfa'uhu ya qawiyyun ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Demikian
Allah. dalam khusus untuk anak kita sebagai siswa dan untuk ikhwan dalam menghadapi pandemi baik itu berikutnya kita akan pada semua untuk menyampaikan atau bahkan yang ditanyakan atau yang belum paham atau yang ditanyakan sesuai dengan tema yang telah disampaikan tadi itu sabar dalam menghadapi pandemi. Jadi yang bertanya atau yang kurang paham. Bisa langsung aja di chat di komen itu Atau sudah paham semua? sudah paham semuanya Sama sekali. Tidak. Kalau ada yang ditanyakan itu bagaimana yang dirasakannya untuk pandemi ini, apa itu kendalanya atau bagaimana bagaimana nanti menghadapinya, bisa sabar atau semangat dalam menghadapi ini. Kita anak semua tanyakan itu melalui komen di chat ya. Betul lagi ya. Mungkin kan nampaknya tidak ada yang bertanya. Oke, dapat kita simak di penjelasan kita yaitu bertolak kepada Allah ini jelaskan bahwa Allah menguji kita dengan rasa takut. Ini rasa takut ini kepada kita supaya kita itu cari. Kita itu memiliki samping kita. Jadi rasa takut ini yang diberikan itu jangan sampai rasa takut wabah atau pandemi ini mengalahkan rasa takut kita. Berikutnya Allah dengan rasa diuji dengan sekarang itu ekonomi pun terasa bagi semua untuk bisa tidak maksimal dalam untuk mencapai kebutuhan kita. Berikutnya kurang harta itu sama, dan berikutnya jiwa. Di sini kita sebagai manusia mungkin sedikit bergoncang dengan kabar yang di mana-mana itu ada yang kematian dan yang terkena. Berikutnya itu kita bisa misalnya di depan itu sabar di sini jelaskan biasa tadi itu menahan dan itu menahan diri dari atau yang dilarang Allah. Berikutnya sabar di sini bagi kita itu sabar dalam ketaatan, sabar dalam jauhkan diri kita dari maksiat. Itu terkhusus untuk anak-anak. Jadi saya itu terfokus dengan dunia internet. Jadi itu supaya kita mawas diri, bisa mengontrol bagaimana kita bisa mana memilah yang baik, mana yang buruk. Berikutnya itu sabar dalam menghadapi ujian. Dan hikmahnya itu kesimpulannya itu kita inilah pertama itu bagi mungkin untuk anak-anak ini biasanya mungkin dari rasa itu anak 11 dan 12 karena biasanya Ustaz misalnya di asrama Ustaz. Ini ya mungkin terasa ini mungkin suatu cara diberikan Allah dan mereka lebih dekat dengan keluarga. Biasa kan di asrama teman mungkin itu ini suatu cara untuk Allah supaya lebih dekat dengan keluarganya, lebih baik dengan ayah, ibu, adik, kakak. Yang kedua ini adalah suatu cara yang diberikan Allah itu supaya kita lebih dekat dengan Allah, karena mungkin kita belum dekat dengan diri ini suatu cara kita lebih maksimal beribadah kepada Allah. Yang terakhir itu suatu cara untuk kita berintrospeksi diri, itu bercermin, suatu cara untuk bercermin karena bertolak pada apa yang kita lakukan terdahulunya. Itu yang dapat disimpulkan dari itu catatan dari suatu edisi pada kesempatan ini.
tips untuk kedepannya bisa memakai weekend lainnya. Baik dengan doa penutup majelis, subhanallah. Demikian satu sisi, mohon maaf jika ada kesalahan kehadiran anak semua, guru dan pembina agama dan khusus ataupun di dalam menjalankan acara ini. Pada Ustaz, terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa spesial ataupun bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.